Sebelumnya ada Indra Kents, sekarang ada Timothy Ronald. Jauh sebelum mereka ada sosok Dimas Kanjeng yang lebih spiritualis dan katanya bisa menggandakan uang. Pola mereka serupa, cuma platformnya aja yang berubah. Mereka mungkin gak janjiin keuntungan pasti jalur langit, tapi tetap aja ada orang yang berhenti sekolah, nguras tabungan, bahkan sampai pinjol buat jadi korban. Pertanyaannya bukan kenapa orang Indonesia gampang percaya, tapi kenapa figur Mesias karismatik seperti mereka selalu muncul dan dipercaya. Mari gali lebih dalam melalui pemikiran dari Max Weber, seorang sosiolog klasik. Max Weber membagi otoritas menjadi tiga, otoritas tradisional, otoritas legal, rasional, dan otoritas karismatik. Mari fokus ke yang ketiga, otoritas karismatik. Dia tidak lahir dari ijazah atau sertifikat. Dia lahir dari keyakinan kolektif bahwa seseorang diakui memiliki kualitas luar biasa tanpa perlu dibuktikan. Menurut Weber, otoritas karismatik selalu muncul di masa krisis, saat sistem lama dianggap gagal, saat jalur konvensional nggak lagi dipercaya, dan saat masa depan terasa nggak pasti. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat mencari figur seperti Timothy Ronald, bahkan tanpa perlu ada validasi atas data pencapaiannya. Mari bawa penjabaran Weber ini ke Indonesia. Saat ini kita tidak sedang krisis, tapi maraknya gig workers kayak ojol membuktikan kalau pendidikan tinggi nggak bisa lagi menjamin seseorang punya pekerjaan pasti. UMR emang naik setiap tahun, tapi biaya hidup juga melonjak. Terbukti dari rata-rata harga sembako kayak telur yang naik 30% hanya dalam 10 tahun terakhir. Di titik perekonomian seperti itu, muncul figur yang berkata, "Gua jadi kaya tanpa jalur formal dan sekolah itu scam." Pernyataan ini jadi momen lahirnya sosok Mesias karismatik yang dipandang bukan dari kualitas objektif, tapi dari relasional dan performatif. Narasi personal, dulu gue susah, sekarang punya mobil mewah, menciptakan dunia utopis yang bekerja di level iman, bukan verifikasi. Ketika narasi ini terus digaungkan, statistik mulai kalah sama storytelling. Resiko dianggap sekedar gangguan, dan kritik dianggap energi negatif. Sosok Mesias seperti Timothy harus punya pengikut, tapi bukan konsumen rasional. Dia perlu diikuti oleh mereka yang percaya, bukan karena dia ini pintar, tapi karena dia seolah menjadi bukti hidup bahwa sistem bisa dikangkangi. Terciptalah sebuah kelompok kecil yang eksklusif dengan narasi internal terarah yang menggiurkan. Tercipta dikotomi antara mereka yang paham dan mereka yang nyinyir. Dan ketika Timothy gagal, dia sebagai Mesias tidak akan salah. Mindset orang-orang lah yang salah. Lagi pula, kalau seseorang sudah berkorban uang puluhan juta untuk ada di kelompok ini, emangnya bakalan mudah buat mengakui kalau si Mesiasnya ini salah? Banyak banget yang dipertaruhkan, gak cuma duit. Ada waktu dan identitas. Dari bahasanya Max Weber, ini disebut discipleship. Ya, bagi orang-orang kayak Timothy atau Indra Kents dan Dimas Kanjeng, mereka nih udah berhasil banget bikin discipleship yang paripurna. Max Weber nggak pernah nyebut para pengikut Mesias kayak Timothy ini orang bodoh, karena otoritas karismatik adalah gejala sistematik. Ketika sistem rasional udah hilang legitimasinya, masyarakat bakal mencari figur yang menjanjikan makna. Selama ketidakpastian ekonomi masih tinggi, selama jalur formal masih terasa buntu, figur-figur karismatik akan terus lahir. Weber nggak percaya sama solusi cepat. Dia bilang selama ketimpangan dipersonalisasi, karisma akan terus dipuja. Dan selama negara gagal memberi jalur yang terasa adil, figur Mesias akan selalu lebih dipercaya. Weber pun sangat tegas ketika menyangkut pemangku jabatan atau pemerintah. Menurutnya negara modern itu runtuh bukan karena kurang aturan, tapi karena aturan negaranya udah nggak lagi dipercaya. Selama negara terus ngejual narasi bonus demografi atau generasi emas, tapi nggak ada jalur konkret dan data upah yang nyata, maka figur karismatik kayak Timothy akan terus ngisi ruang. Singkatnya, bagi Max Weber, narasi negara itu harus lebih kredibel daripada mereka-mereka yang punya pengaruh kayak influencer-influencer ini.
Jika bicara solusi, Max Weber kasih sesuatu yang rasanya berat, tapi harusnya bisa dilakukan oleh negara. Menurut Weber, negara harus berhasil bikin orang melihat kalau lulusan sekolah bisa kok hidup layak, kerja normal itu juga sepadan, dan semua orang bisa naik kelas pelan-pelan. Karena jika sistem negara tidak lagi dipercaya, para Mesias ini akan terus muncul dengan nama baru, platform baru, tapi janji surga yang sama.